Halo semuanya, kembali di Warteg di konten yang berbeda dan baru mungkin karena di konten yang ini gue nggak tahu bakal gue namain apa dan nggak bakal gue namain apa. Apakah gue bakal rutin? Nggak tahu juga, mungkin ya mungkin enggak. Cuma gue cuma pengen maki-maki doang dari seriesnya The Flash. Iya, seriesnya bukan filmnya. Kenapa nggak filmnya? Nggak tahu, menurut gue nggak ada yang bisa dikomenin sih, maksud gue ya oke, cuma yang nggak sampai harus bisa dikomenin. Dan ini gue mau komenin karena bikin gue ngamuk ya, emosi nggak jelas nih isi series The Flash ini apa. Oke, di sini gue bakal ngomongin tentang seriesnya The Flash yang diperankan oleh Grant Gustin dan bukan The Flashnya Ezra Miller. Sedikit trivia, gue pernah nonton gue pernah nonton series ini dulu di TV lokal, gue lupa TV apa, pokoknya dulu sempet tayang series The Flash ini dan gue suka waktu gue kecil ya, kayak kelihatannya seru banget gitu. Dan juga gara-gara series The Flash ini membuat gue saat The Flashnya Ezra Miller, gue nggak gitu suka karena yang gue tahu ini ya The Flash itu waktu kecil ada Grant Gustin bukan Ezra Miller. Cuma ya setelah ditonton lagi Flashnya Ezra Miller, ternyata acting dia bagus ya, bisa jadi seculun itu, padahal asli emang wah. Gue memutuskan untuk nonton series The Flash ini karena ya ini yang seperti yang gue bilang tadi, dulu waktu kecil gue sempet nonton dan gue memutuskan untuk nonton lagi, dan gara-gara filmnya The Flash yang Ezra Miller, jadi gue memutuskan untuk nonton series ini lagi. Jujur gue nonton 3 season doang dan itu juga stop di season 3 awal karena saking sampahnya cerita yang ditawarkan oleh series The Flash ini. Di season 1 dan 2 ini jalur cerita utamanya itu menarik ya, gue bakal ceritain sedikit sambil gue baca contekan. Jadi inti ceritanya ini kalau di season 1 adalah si Iborton yang nyamar jadi Harrison Wells, ngebantuin Barry atau The Flash itu sendiri biar bisa ngontrol kekuatannya. Tapi sebenarnya si Iborton ini itu dia adalah musuhnya The Flash yang dari masa depan. Kembali ke masa lalu gitu lah, kurang lebih gitu lah ceritanya. Gue malas ceritain panjang-panjang lah ya. Ada juga yang recap soal series ini. Ya seperti yang gue bilang, inti ceritanya itu bagus. Cuma inti ceritanya doang, karena ini series jadi mereka tuh harus ngedragging biar bisa satu episode tuh 40 menit dan satu season tuh 20-an episode gitu, harus di dragging segimanapun, harus ditarik segila-gilanya. Cuma yang gua nggak suka adalah gimana cara mereka ngedraggingnya ini, itu kayak sampah. Bayangin aja mereka lagi genting-gentingnya ngomongin tentang time travel, gimana cara bisa time travel dan segala macam. Tiba-tiba ada satu orang kayak ngomong ke Barry kayak gue bisa ngomong sama lu sebentar deh. Terus tiba-tiba mereka bahas masalah keluarga. It's not the time, bukan saatnya saat ini. Mereka lagi berbicara tentang bagaimana cara time travel dan segala macam, lagi ngomongin sesuatu yang penting, dan kenapa harus bahas masalah keluarga dan percintaan and some shit yang gak penting ini. Penempatannya itu loh kayak sampah beneran. Bayangin kalau misalnya lagi di akhir dunia gitu, terus sedang berkira gimana cara kita menyelamatkan dunia, tiba-tiba Barry, gue sorry bisa ngomong sama lu sebentar gak, lu bisa baikan gak sih sama sini, kan maksud gue nggak penting anjing, ngapain lu bahas itu di ambang-ambang akhir tentang lagi menyelamatkan dunia gitu anjing. Di samping itu side story yang ditawarin tuh beneran gak menarik. Dari yang biasanya gue biasa nonton film tuh, kalau menurut gue ada bagian yang penting gue skip gitu kan, gue double tap 10 detik gitu. Nah, ini saking gak pentingnya, gue tuh udah udah nge-slide slidernya saking gak pentingnya. Gue cuma ngeliat previewnya doang, ini slidernya sampai mana, dan gue ngira-ngira ini kira-kira yang penting mana. Dan bener aja, tiap gue ke momen yang itu yang penting, dan gue gak ketinggalan apa-apa dari nge-skip bagian itu. Dan yang lebih parahnya lagi, mereka kan suka naruh scene penting di akhir episode, di detik-detik akhir lah gitu, di menit-menit terakhir. Dan gue pernah di beberapa episode, gue kayak ngeliat intronya doang, kayak lihat villainnya siapa, terus masalahnya apa, kayak oh ya kayak awal doang, kayak 5 menit pertama, terus gue langsung ke akhir, langsung nge-skip ke akhirnya, ke bagian pentingnya. Udah nggak kelihatan apa-apa, gue masih bisa lanjutkan, gue masih tahu apa yang terjadi. Nggak penting itunya side story atau cerita yang ditawarkan. Dan yang bikin gue paling kesel ya, sampai gue ngegaruk bulu-bulu gue di seluruh badan ini, bahkan sampai gue tuh haho sendiri waktu lagi nonton. Kalau biasanya formula untuk membuat film bagus atau series bagus itu, atau pokoknya cerita yang bagus, adalah lu jangan nyuapin penonton, jangan menganggap penonton itu bego. Nah, seri ini enggak menganggap penontonnya bego, enggak nyuapin penontonnya. Yang disuapin adalah karakter sampingannya. Karena kayak cuma yang dibikin pinter dan berlogika manusia dan
bisa berpikir seperti manusia normal adalah si Barry-nya ini sendiri, si The Flash-nya ini sendiri. Set karakternya ya ho ho ha ho anjing bego gitu semua, kayak nggak punya logika mereka sendiri. Lalu masalah yang diadirin tuh simple banget, nggak perlu berpikir seperti kekuatan cahaya untuk berpikirin, kayak masalah manusia aja gitu. Oke, gue bakal ngasih konteks sedikit biar kalian paham. Jadi si Harrison Wells ini yang ngelatih Barry biar bisa kontrol kekuatannya, di season satunya itu dia jahat karena dia sebenarnya adalah Iborton ya. Ya itu musuhnya Barry lah pokoknya. Nah, tapi dia tuh nggak langsung ketahuan kalau season satunya jahat. Dia kayak nyembunyiin motifnya gitu, dan di akhir-akhir season baru ketahuan kalau dia ini jahat. Terus ya akhirnya si Harrison Wells atau Iborton ini dibunuh lah oleh si Barry. Ya gitu. Nah di season 2-nya ini si Harrison Wells balik lagi. Tapi dari universe yang lain ya, multiverse lah, sosokan gitu lah. Pokoknya parallel universe lah. Tapi yang di Harrison Wells yang di season 2 ini itu emang dia beneran baik karena nggak dikendaliin Iborton. Tapi karena yang lain dari season satunya gitu, dari Flash dan Tim Flashnya ini udah tahu kalau si Harrison Wells ini adalah sebenarnya adalah orang jahat, jadi mereka nggak percaya sama Harrison Wells yang di season 2. Karena ya bilang ya takut lah dibego-begoin lagi kayak di season 1 gitu kan. Oke, di situ gue paham gitu, kayak oke lu nggak percaya sama ini orang karena dulunya pernah ngehianatin lu dan ngegunain lu, manfaatin lu dan segala macam. Oke, tapi ada satu kejadian di season 2-nya ini yang Harrison Wells jadi universe lain, dia mengaku mencuri speednya Barry, kecepatannya Barry, karena si Barry ini ngerasa kecepatan dia makin lambat. Dia ngaku sendiri si Harrison Wells. Kenapa? Karena dia bekerja sama oleh villain. Kenapa dia bekerja sama oleh villain? Karena anaknya si Harrison Wells ini disandra, dan si villain ini minta kecepatannya si Barry, kalau enggak ya anaknya mokat, ya kan? Paham kan? Ya demi keluarga gitu, demi anak. Terus kayak waktu si Harrison Wells ini ngaku, dia udah baik nih. Kan si Barry kayak ngomong, aduh ini kecepatan gue makin lambat nih. Ini gara-gara kecepatan gue lambat, gue takut gak bisa nyelamatin orang. Terus Harrison Wells bilang, gue sebenarnya nyuri kecepatan lo gitu. Terus tanya, lo kenapa nyuri gitu kan? Ini gara-gara gini, sebenarnya anak gue disandra nih dan segala macam gitu kan. Terus akhirnya digebuk lah si Harrison Wells, ditaruh di penjara. Terus semuanya marah waktu itu, dan tebak siapa satu-satunya yang gak marah? Betul, si Barry doang, karena dia yang bisa berpikir seperti manusia, yang lain tidak. Maksud gue kan bisa dibahas baik-baik gitu. Yang bikin gue unek lagi, ada satu set karakter yang namanya Cisco ya, Cisco. Nah ini si Cisco pernah ngalamin hal yang sama. Dia pernah, abangnya nih pernah diculik villain. Terus katanya si Cisco ini disuruh ngebantuin villainnya biar abangnya nih nggak mokat. Si Cisco ini nggak tahu dong ngapain dong. Ya udah akhirnya dia bantuin si villain dan abangnya dilepasin gitu. Nah kan maksud gue situasinya sama. Keluarganya itu disandra. Kenapa si Cisco ini nggak bisa nganggep gitu kayak, oh dulu gue pernah begini juga gitu, gue pernah dulu begini juga, harusnya kita memaafkan si Harrison Wells ini karena keluarganya ditahan gitu. Tapi kenapa lu malah nggak bisa, bahkan dia nggak berpikir untuk kesana gitu. Kenapa dia nggak nyadarin gitu, kayak misalnya dia yang speak up, bukan si Barry, kayak guys gitu, dulu gue pernah ngelakuin hal yang sama, ini gara-gara keluarga jadi wajar lah gitu. Nah, namanya orang yang kita sayang gitu. Tapi enggak, tapi ini si Barry gitu yang nyadari mereka. Kayak seolah-olah nih si Barry ini pengen dibikin jadi hero banget. Cuma ada porsinya sendiri lah saat lu jadi hero gitu. Nggak harus berpikir seperti manusia, bersimpati, berempati ini harus jadi hero. Nggak, ini manusia biasa juga bisa. Lu nggak perlu kekuatan super, kecepatan cahaya atau kecepatan suara untuk berempati, bersimpati seperti manusia normal. Oke, tapi ada yang lebih ngeselin lagi. Ini kayak tiap episode tuh kayak ada template-nya sendiri. Jadi udah kelihatan tuh pattern-nya kemana. Ada pattern-nya sendiri. Ada villain terus kan. Terus si Barry nggak tahu cara ngalahinnya. Terus dikasih tahu sama si Well cara ngalahinnya gimana gitu kan. Terus akhirnya dia bisa ngalahin gitu dengan kekuatannya gitu kan, kontrol gitu kan. Terus habis itu ada masalah keluarga, ada masalah dengan hubungannya, tiba-tiba berpelukan. Bahkan pelukan ini sering banget sampai gue enak sendiri, gue pengen muntah gitu. Dan pelukan kayak harusnya kita ada kayak karakter berpelukan gitu kan, kita harusnya berempati, bersimpati gitu, kayak gila, kayak heartwarming gitu lah jatuhnya. Ini sampai elah anjing pelukan lagi bangsat gitu, sampai lu enak liat pelukan sendiri karena saking seringnya. Template-nya tuh udah ketara banget, udah kelihatan banget anjing template-nya. Dan sampai season 3 awal gue memutuskan untuk berhenti menonton ini series karena gue udah muak, pengen muntah. Mending gue
main apa gitu, kayak main congklak kayak lebih bagus anjing. Dan gue memutuskan buat lihat di YouTube recapnya dari season 1 sampai season 9, season terakhir, karena gue masih penasaran dengan ceritanya kayak gimana. Dan dengan bangga gue katakan, gue sangat bersyukur gue memutuskan untuk berhenti menonton, karena makin ke belakang gue lihat di recap ya, makin kacau. Gue gak bakal ceritain season ke belakangnya kayak gimana, karena gue juga gak nonton, takutnya ada yang gue miss atau segala macem. Cuma kalian carilah recapnya sendiri di YouTube gitu. The Flash series recap season 1 sampai 9 banyak kok. Cari aja. Oke, sekian dulu untuk video gua ngamuk-ngamuk soal series The Flash ini. Ya seperti yang gua katakan, gua gak tahu bakal bikin ini rutin atau kagak. Gue cuma pengen ngamuk-ngamuk doang tentang ini series gitu. Oke, segitu aja untuk video kali ini ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share juga. Dan kita bakal ketemu lagi di video berikutnya, entah apa itu dan entah kapan itu gue bakal ngupload lagi. Jadi ya, bye bye.